gas nyata, ya. Nah, jadi minggu lalu tentunya kalian masih ingat ya, gas, kita belajar gas ya kan, gas nyata. Kita mulai dari belajar apa persamaan eh, van der Waals ya. Lalu kita masuk ke persamaan virial, lalu kita awali dengan mempelajari faktor kompresibilitas ya, yang merupakan rasio antara volume gas nyata dengan volume gas ideal. Oke. Dan tugas rutin kemarin itu merupakan contoh soal dari persamaan virial. Nah, jadi saya berharap kalian bisa latihan ya. Nah, minggu depan saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab soal tersebut. Oke? Tapi kalian wajib upload. Apapun itu kalian wajib upload di Sibda. Oke? Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke persamaan Beatty-Bridgman. Nah, persamaan Beatty-Bridgman ini ya kan memberikan hasil yang teliti. Nah, dia juga termasuk dalam persamaan virial ya, persamaan virial. Nah, kalau kalian lihat di sini persamaan Beatty-Bridgman ini PV. Nah, V-nya ini merupakan volume molar sama dengan RT ditambah beta per V tambah gamma per V kuadrat tambah delta per V pangkat 3. Nah, dari sini kalau kita lihat ada tambah lagi konstanta karena berarti kan beta, gamma, dan delta ini harus kita tentukan ya. Nah, saya kasih kalian waktu untuk memperhatikan persamaan satu. Oke, nah jadi ini persamaan Beatty-Bridgman, PV sama dengan RT ditambah beta per V ditambah gamma per V pangkat 2 ditambah delta per V pangkat 3 ya. Nah, nilai beta, gamma, dan delta ini kita harus tentukan. Nah, kalian lihat di sini nilai betanya itu adalah sama dengan RT B0 dikurang A0 per RT dikurang C per T pangkat 3. Nah, jadi semua ini mirip dengan persamaan virial ya. Nah, lalu gamma ini kita lihat sama dengan RT dikali negatif B0B ditambah A0A dibagi RT ditambah B0C per T pangkat 3. Nah, jadi memang eh, karena dia persamanya rumit dan banyak parameter yang harus diperhitungkan, tentunya hasil yang diberikan akan lebih teliti. Ya. Oke, selesai nih. Selesai kalian amati slide-nya? Selesai ya. Oke. Nah, ini lalu delta ya kan tadi sebelumnya di awal ya kan kalian lihat di sini ada beta, gamma, delta. Nah, jadi beta, gamma, delta ini juga harus kita tentukan gitu ya. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana dengan beta, bagaimana dengan gamma. Nah, yang terakhir kita lihat bagaimana dengan delta. Nah, delta ini sama dengan RT B0 BC dibagi T pangkat 3. Nah, jadi berarti artinya apa? Semakin banyak tetapan yang harus diperhitungkan ya. Kalau sebelumnya kan gas ideal kita hanya R aja, ya kan? Masuk ke faktor kompresibilitas masuk Z ya. Nah, Z itu kan tetapan bergantung pada jenis gas dan bergantung pada tekanan dan suhu, ya kan? Nah, sekarang dia selain R dia ada A0, A, B0, B, dan C. Nah, jadi semakin banyak tetapan, tetapannya tentunya sudah didapatkan dari eksperimen, ya kan?
Nah, jadi begitu kita masukkan ke persamaan utama ini, ketika kita melakukan menghitung ya kan parameter dari gas nyata itu tentu hasilnya akan lebih teliti ya dibandingkan dengan eh, persamaan gas ideal dibandingkan dengan persamaan bahkan persamaan van der Waals. Nah, karena persamaan van der Waals itu pun dianggap ada ketidaktelitiannya ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk persamaan Berthelot. Persamaan Berthelot ini ada persyaratannya. Persyaratannya dia hanya berlaku pada tekanan rendah. Jadi 1 atm atau lebih rendah. Kalau gas ideal kan dia 1 atm ya, sekitar 1 atm. Nah, tapi kalau Berthelot ini dia 1 atm atau lebih rendah. Nah, ini kalau kalian lihat di sini si persamaan Berthelot ini juga ketelitiannya lebih tinggi dibanding persamaan keadaan gas nyata yang lain. Rumusnya adalah P sama dengan RT per V volume dikali 1 ditambah 9 P TC. Nah, ini TC ini adalah suhu kritis ya. Dibagi 128 PC T. Nah, PC dan tentunya tekanan kritis. Dikali 1 dikurang 6 TC pangkat 2 dibagi T pangkat 2. Nah, biasanya TC dan PC ini dia unik untuk gas yang berbeda. Jadi dia berbeda nilainya kalau yang kita gunakan berbeda jenis gasnya, ya. Nah, ini persamaan Berthelot. Oke. Coba kalian amati dulu, ya kan? Kalian amati persamaannya sebelum kita pindah ke slide berikutnya. Oke, nah kita lanjut, ya kan? Nah, persamaan Berthelot ini, ya kan? Eh, kita bisa menghitung volume dan massa relatif gas. Nah, tapi harus kita ketahui tekanan kritis gas dan suhu kritis gas. Ya, nah tekanan kritis dan suhu kritis ini nilainya berbeda jika berbeda gas, ya. Nilai berbeda jika berbeda gas. Oke, nah, jadi ini dia persamaan Berthelot. Nah, ini berarti ada istilah baru yang kita mulai explore ya, tekanan kritis, suhu kritis ya. Nah, jadi makanya nanti ini slide berikutnya kita mulai mempelajari bagaimana sebenarnya kita eh, mengetahui suhu kritis ini ya. Nah, biasanya nih tiap tiap hampir tiap semester, tiap tahun keluar soal tentang grafik dari suhu kritis ini. Nah, ya. Nanti jadi makanya pelan-pelan kalian pelajari supaya nanti ketika ada ujian kalian bisa menjawabnya. Oke. Oke. Nah, jadi sekarang kita masuk ke proses pencairan gas. Nah, artinya apa proses pencairan gas? Berarti kita punya gas, ya kan? Kita eh, lakukan proses di mana si gas itu kita ubah menjadi cairan. Nah, lalu bagaimana dia perubahan volumenya?
Bagaimana dia perubahan tekanannya, bagaimana perubahan suhunya, gitu ya. Nah, jadi misalnya kita punya gas, ya, jika suhunya kita turunkan, ya kan, kalau kita suhunya diturunkan, itu biasanya suhu diturunkan itu jarak antar molekulnya itu sudah semakin dekat, gitu ya. Kalau biasanya temperatur ruangan segini, misalnya jaraknya, nah lalu misalnya kita turunkan dia semakin dekat jarak antar molekul. Nah, ketika semakin dekat jarak antar molekul, tentunya gaya interaksi antar molekul itu semakin besar, ya. Nah, semakin besar. Nah, jadi ada pengaruh gaya interaksi ketika suhu diturunkan, ya. Ada pengaruh gaya interaksi. Nah, jadi gerak molekulnya masih tetap bebas, ya, masih tetap bebas. Jadi kalau maksudnya kan kalau gas itu kan benar-benar gerak molekul bebas gitu ya. Nah, tapi kalau diturunkan ya kan dia semakin dekat, tapi dia masih tetap bebas juga. Nah, makanya itu yang kita sebut sebagai cair, ya. Makanya kan kalian kan tahu kalau ada gas CO2 itu kalau kita turunkan ke sampai ke eh, 6 Fahrenheit gitu misalnya, 6 Fahrenheit, dia itu biasanya berubah dari fase gas ke fase cair. Nah, tapi fase cair itu kan bukan seperti padat, ya. Nah, kalau padat itu kan molekulnya tetap diam di satu tempat gitu ya. Nah, dia tidak bergerak. Nah, kalau cair itu dia walaupun sudah semakin dekat jarak antar molekul, walaupun interaksi antar molekul dia itu semakin dominan, gerakan molekul itu masih tetap bebas. Makanya kalau si cairan kita pindahkan ke kontainer yang berbeda, biasanya cairannya itu eh, akan berubah bentuk gitu ya. Nah, makanya di sini walaupun si interaksi antar molekulnya itu semakin dominan, tetapi si molekul masih bergerak dengan bebas. Nah, makanya si zat cair itu dia tetap tidak memiliki bentuk tertentu. Dia menyesuaikan bentuk wadah, ya. Tapi volumenya dia tetap tertentu. Nah, beda dengan gas. Gas itu kan volumenya berubah-ubah gitu ya. Nah, berubah-ubah. Nah, tapi kalau si cairan ini ya dia misalnya kita punya gelas 100 mili, kita pindahkan ke wadah yang 200 mili, tetap aja dia tetap 100 mili, ya. Nah, jadi inilah dia proses gas menjadi cair. Nah, jadi kalau misalnya zat cair itu tentu kerapatannya dia lebih tinggi kalau dibandingkan gas, ya. Kerapatannya lebih tinggi. Makanya kan cairan itu bisa kita rasakan kan. Kalau gas kan itu sebenarnya kalau nggak terhembus dia ke kita, kita nggak tahu ada gas gitu ya. Padahal sebenarnya kan kita seperti ini nggak ada angin pun sebenarnya, makanya kita bisa bernafas karena ada gas ya, karena ada oksigen, ya kan. Tapi kalau volume itu dia bisa kita lihat ya, kita lihat. Nah, makanya kerapatannya lebih tinggi. Oke. Nah, ini ada ilustrasi. Kalau misalnya kalian taruh gitu ya, cairan ke botol aqua gitu ke botol Tupperware gitu misalnya ya. Kalian masukkan, terus kalian biarkan beberapa jam ya, tertutup. Kalau kalian buka, pernah nggak kalian rasakan kayak ada sus gitu? Pernah nggak? Kayak ada tekanan gitu. Saya sering gitu ya. Saya kan kemana-mana selalu bawa botol kan, botol minuman kan. Nah, jadi misalnya saya biarkan aja beberapa lama, ketika saya buka itu seperti kayak ada keluar gas. Ya, kenapa seperti itu? Karena ketika dia di dalam ini kan dia termasuk
sistem tertutup. Nanti kita pelajaran lebih jauh di bagian termodinamika, sistem tertutup, ya kan? Walaupun dia dalam bentuk cairan, ada kondisi di mana dia ada kesetimbangan antara fase cair dan fase gas. Walaupun dia pada suhu ruangan, sebagian kecil dari si air ini dia berubah jadi gas. Tapi nggak semua ya, tentunya nggak semua. Tapi sebagian kecil dia berubah menjadi gas. Nah, dia membentuk kesetimbangan. Nah, ini kan dia kalau kita tutup gini dia tekanannya tetap ya kan. Dia sistem tertutup. Nah, jadi dia akan ada keseimbangan antara fase cair dan fase gas. Nah, nanti coba aja, misalnya coba kalian punya Tupperware ya kan. Lalu kalian isi air malam-malam, pagi-pagi kalian buka itu terus ada sedikit uap ya, ada sedikit kayak tekanan gitu dia keluar dari botol kalian. Karena memang ada keseimbangan antara si fase cair dan fase gas. Nah, sekarang masuk kita ke titik kritis ya, titik kritis zat cair. Nah, ini contohnya. Pada 25 derajat Celcius, tekanan uap air adalah 23,76 mm merkuri. Ya kan? Pada 100 derajat Celcius, tekanan uap air adalah 760 mm merkuri. Ya kan? Berarti kan ini dipanaskan kan? Dipanaskan terus si air tersebut. Nah, kalau pemanasan diteruskan, ya kan, tekanan uapnya itu akan terus naik. Karena kalian lihat ini kan 25 segini tekanan uapnya. 100 itu menjadi 760. Berarti semakin tinggi suhunya, tekanan uapnya itu akan semakin tinggi. Sampai akhirnya nantinya, ya kan, tekanan si fase cair itu akan seluruhnya berubah menjadi fase gas. Nah, berarti pada keadaan itu kita sebut si zat cair ini berada pada titik kritisnya. Jadi pada saat sudah dia antara zat cair dengan gas, nah disitulah dia titik kritisnya. Ya. Jadi pada 25 derajat Celcius, tekanan uap airnya 23,76. Nah, pada 100 derajat 760 mm merkuri. Makin kita panaskan, nah, tentunya tekanan uap airnya makin tinggi, nah, sampai akhirnya batas antara si fase cair dan fase uap itu akan menghilang. Oke. Nah, di sini berarti titik kritis itu bisa suhu kritis, bisa tekanan kritis, bisa volume kritis. Nah, ini semua dia bergantung pada jenis zat. Nah, jadi misalnya CO2 ada titik kritisnya, H2 ada titik kritisnya. Nah, dia itu tetap, tapi dia bergantung pada jenis zat. Nah, jadi berbeda jenis zatnya, jenis gasnya berbeda titik kritisnya. Ya. Oke. Nah, jadi sekarang eh kan tadi kita kita awalnya 25 terus 100 terus kita naikkan sampai sampai ke titik kritis. Nah, kalau misalnya kita terus naikkan di atas suhu kritisnya, ya kan? Si gas itu tetap akan menjadi gas. Ya, dia nggak berubah lagi kayak yang lain, dia tetap berstatus gas, tetapi tekanannya bertambah. Nah, kesimpulannya apa di sini? Kesimpulannya ketika
kita panaskan suatu materi di atas titik kritisnya, dia tidak akan ada yang berbentuk cairan lagi. Semua pasti berubah menjadi bentuk gas. Ya, jadi berarti artinya tidak ada zat cair pada suhu di atas suhu kritisnya. Ya, jadi tidak ada zat cair di atas suhu kritisnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Hmm? Tidak ada? Tidak ada. Izin saya mau bertanya, Bu. Rian mau bertanya apa? Rian kan? Dinda, Bu. Dinda. Oh, Dinda. Oh ya. Dinda mau bertanya apa, Dinda? Tadi kan Ibu bilang di Tupperware itu ada sedikit gas di dalamnya. Hmm. Waktu dibuka itu ada sedikit gasnya kan, Bu. Ya. Lalu eh, kalau dengan soda, apakah Mm-mm. itu sama atau berbeda? Kan kalau soda juga kalau dibuka memang ada gasnya. Mm-mm. Berarti Iya. air biasa itu ada sodanya atau gimana, Bu? Maksudnya. Bukan ada sodanya. Kalau soda kan memang dia kita campur dengan sesuatu ya, karbon ya, karbon apa namanya? Lupa saya. Cuman maksudnya memang ada kita campur sesuatu. Tapi kalau ini dia bukan ada sodanya, tapi seperti yang saya bilang tadi, sebagian kecil sekali minuskul dari si cairan ini dia mengalami berubah jadi gas. Nah, jadi dia mengalami kesetimbangan antara cair dan gas. Nah, makanya ketika kita buka dari yang tertutup, dia ada keluar gas sedikit. Tapi bukan ada sodanya, jadi beda kasusnya dengan soda. Kalau misalnya Coca-Cola itu kan memang kita tambahkan zat zat senyawa yang dia memang menghasilkan gelembung gitu ya, menghasilkan gelembung. Makanya kan kalau soda itu dia kan rapat ditutupkan, bisa pakai yang kaleng itu kan, harus kita buka pakai alatnya itu kan baru terbuka gitu kan. Nah, itu memang kita tambahkan zat. Nah, coba saya lihat di internet apa sih zat pembuat soda. Saya lupa. Nah, saya lihat dulu ya. Nah, zat pembuat soda. Zat pembuat soda itu adalah karbon dioksida. Nah, jadi biasanya itu ditambahkan karbon dioksida. Makanya ada gas memang gas karbon dioksida di situ. Makanya dia eh, kalau kita buka kan ceres gitu ya. Nah, apalagi kalau kalian kocok soda lalu kalian buka, udahlah basah lah kalian langsung ya kan karena dia langsung muncrat gitu ya. Nah, tapi saya tidak sarankan kayak kalian sering-sering makan soda, minum soda ya. Nggak sehat itu ya. Gula bukan bukan karbon dioksidanya nggak sehat, bukan 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 sodanya sendiri, tapi minuman manisnya itu yang nggak sehat ya. Oke, nanti kalian sakit diabetes pula. Hmm. Oke, Dinda, jelas Dinda? Baik, Bu. Oke, nah jadi bukan Jelas, Bu. bukan ada soda ya, tapi karena ada kesetimbangan antara fase gas dengan fase cairan. Karena sebagian dari cairan di kontainer ini dia berubah menjadi gas ya. Nah, jadi ada kesetimbangan antara fase cair dan fase gas, makanya airnya ketika kita buka gasnya itu keluar gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke isoterm gas nyata. Nah, kalau ingat kita pertemuan keberapa itu kan ada belajar grafik isoterm, tetapi isoterm gas ideal. Kalian masih ingat nggak? Saya buka dulu ya untuk refresh memori kalian.
Oke, ini ingat ya. Ingat kan? Ini kan isotem. Mana isotem? Ini kan isotem, tapi isotem gasnya gas sempurna, gas ideal. Jadi dia eh, kurvanya tidak ada perubahan gitu ya. Dia cuma gini aja, ya kan? Nah, ini misalnya pada T1, T2, T3. Nah, tapi sepanjang ini suhunya adalah T1. Sepanjang yang garis kedua suhunya adalah T2. Sepanjang garis yang ketiga suhunya adalah T3, ya. Nah, ini adalah isoterm gas ideal. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke isoterm gas nyata. Jadi kan makanya kita sekarang pelan-pelan gitu ya belajar gitu ya, mulai dari gas ideal. Nah, sekarang kita masuk ke gas nyata. Nah, jadi makanya kalau kalian lihat berbeda nantinya ya. Jadi kalian sekarang ingat-ingat lagi yang kemarin, kalau isoterm gas ideal itu dia tidak ada maksimum, tidak ada minimum, dia hanya kurva yang biasa gitu. Makanya di sini disebut kurva asimtot. Jadi dia tidak ada nilai minimum, tidak ada maksimum, tidak ada titik belok. Biasa aja gitu ya. Oke. Nah, sementara si kurva gas nyata itu nantinya kalau kalian lihat dia ada nilai minimum, ada nilai maksimum, dan dia ada titik belok. Nah, titik belok itulah nanti suhu kritisnya. Ya. Jadi makanya pelajaran kita ini terus-menerus berkaitan gitu ya. Jadi kita mulai amati dari gas ideal. Nah, lalu sekarang kita mulai mengamati gas nyata. Oke, selesai nih? Ya, saya anggap selesai ya. Nah, sekarang kita mengingat lagi ilustrasi hukum Boyle. Ilustrasi hukum Boyle itu kita ada sejumlah ada satu gas ya. Kita letakkan pada suatu kontainer, ya kan? Volumenya adalah VA. Nah, lalu ada piston di sini. Piston inilah yang menyebabkan ada perubahan tekanan. Nah, lalu pada keadaan B, ketika si piston ini ditekan ke bawah, ya kan? Berarti tekanan diperbesar, volumenya mengecil. Tapi keadaan A dan B ini suhunya tetap, ya, tidak terjadi perubahan suhu. Nah, berarti yang kita sebutlah keadaan A dan B ini adalah keadaan isoterm, karena yang berubah itu hanya tekanan dan volume, sementara suhunya konstan. Ya. Nah, jadi kalau seterusnya kita lakukan seperti ini, masuklah si isoterm gas nyata ini. Nah, kalian screenshot coba ini. Si grafik ini. Sudah kalian screenshot? Bentar, Bu. Bu. Ya, Bu. Sudah ya. Nah, kalian lihat di sini, ini X-nya ini adalah volume, sementara P-nya ini adalah tekanan. Ya kan? X-nya volume, P-nya tekanan, sementara sepanjang kurva yang ini suhunya adalah konstan. Nah, jadi makanya ini T1, T2, TR, T3, T4. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, berarti sepanjang kurva T1 ini ya sama suhunya T1. Tapi T1, T2, TR, T3, T4 ini berbeda. Ya, berbeda. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan berarti kan dia itu volumenya membesar ke arah sini, ya, ke arah
ke arah kanan ya, ke arah kanan. Nah, jadi berarti V1 ini lebih besar dari V2. V2 lebih besar dari V3. V3 lebih besar dari V4. Nah, demikian juga P, tekanan. Tekanan ini pun dari sini ke sini dia membesar ya kan? Membesar. Nah, apa yang terjadi ini? Yang terjadi adalah ketika kita tekan piston tadi, yang terjadi volume berkurang kan? Nah, jadi makanya volume berkurang dari V1 ke V2. Ya kan? Nah, inilah dia ketika kita lakukan mau menggambar si isotom gas nyata. Nah, jadi si tekanan kita naikkan, lalu V1 ke V2 berganti. Jadi V1 berkurang menjadi V2. Nah, di sini kita biarkan tekanannya tetap, ya kan? Tapi terjadi perubahan antara V2 menjadi V3. Nah, ini cukup drastis ya. Kalau ini kan dikit aja perubahannya. Dikit gitu ya, dikit aja perubahannya. Tapi ini pada tekanan yang ini, pada tekanan PE ini, berarti tekanan equilibrium, V2 ini berubah drastis menjadi V3. Nah, tapi uniknya ketika kita ubah tekanannya dikit, kita ubah tekanan PE menjadi P prime ini, V3 ini sangat-sangat sedikit berkurang menjadi V4. Ya. Nah, inilah bagian pertama dari isotom gas nyata. Ya. Nah, lalu kalau kalian perhatikan, semakin tinggi suhunya, nah tentunya ini kan suhunya makin tinggi ya, T1, T2. Semakin bagaimana ini garis datar ini? Semakin bagaimana garis datarnya? Hah? Semakin pendek ya. Kalau kalian bandingkan ini kan ini cukup panjang kan? Nah, kalau kalian bandingkan ini yang ini ke sini bandingkan ini, yang ini lebih pendek. Jadi berarti semakin tinggi suhunya, si garis kondensasi ini namanya garis kondensasi menjadi semakin pendek. Ya kan? Nah, sampai akhirnya dia di sini tidak ada lagi garis kondensasi. Nah, titik inilah yang kita sebut sebagai suhu kritis. Nah, jadi ketika sudah dicapai kurva di mana tidak ada garis kondensasi, tetapi yang ada hanya titik belok seperti ini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai suhu kritis. Jadi suhu kritisnya di sini, di titik ini. Nah, ini seringkali keluar ujian ya. Nah, seringkali keluar ujian. Jadi kalian harus mengerti bagaimana proses dari grafi ini ya. Nah, lalu yang atas ini mirip dengan kurva apa tadi? Kurva isotom apa? Tadi saya sudah tunjukkan. Kurva isotom dari gas ideal. Nah, berarti Gas. di atas suhu kritis, kurva isotom itu menjadi kurva gas ideal. Artinya berarti di atas suhu kritis, fenomena gas tersebut dia sudah menjadi fenomena gas ideal. Ya, sudah mengerti? Coba nanti saya minta salah satu dari kalian menjelaskan seperti yang saya jelaskan ya. Coba Hairunisa, coba jelaskan apa yang tadi saya jelaskan tentang kurva ini. Hairunisa. Iya, saya, Bu. Nah, coba jelaskan bagaimana tadi kurva ini. Menurut yang Ibu jelaskan tadi, yang saya dengar, semakin ke kanan, dianya semakin membesar, Bu, kurvanya. Maksudnya semakin membesar apa? Saya nggak ada bilang gitu tadi Hairunisa.
ini kayak V1, V2, V3, V4-nya itu, Bu. Ah, jadi V1 volume 1 bagaimana dibanding dengan volume 2? Makin naik ke atas, Yang mana lebih besar, V1 atau V2? V2, Bu. V2 lebih besar dari V1. Iya, Bu. Yakin? Hah? Yakin nggak? V1, Bu. V1. Ah, makanya ketika Zoom, coba dengerin baik-baik ya. Saya menjelaskan ya. Ini kan pada dasarnya sama aja kita seperti kita di kelas ya. Saya menjelaskan juga, saya tunjukkan slide ya. Cuma bedanya kita remote ya. Jadi coba dengar baik-baik. Nah, saya ulangin ya. Ini walaupun ini kan kesannya kalau V4 biasanya V4 lebih besar dari V1, tapi ini kebalikannya ya. Nah, di sini V1 yang paling besar. Oke. Nah, bagaimana dengan ini? Coba aura, aura. Apa maksudnya garis yang datar ini, aura? Garis yang datar ini maksudnya apa? Itu sebagai garis kondensasi, Bu. Garis kondensasi ya. Oke. Nah, bagaimana ketika suhu kita naikkan, apa yang terjadi dengan garis kondensasi ini? Siapa yang Erni coba. Erni bagaimana? Jadi Akan semakin kecil, Bu. semakin memendek Semakin dia pendek. kan? Pendek. Nah, semakin Ya, memendek. Bu. Nah, kalau titik belok ini kan titik belok. Nah, titik belok ini apa yang kita sebut? Afriani. Titik belok ini apa kita sebut? Hah? Afriani Hombing. Apa tadi kita sebut titik belok ini? Kan ini kan nggak pada kondisi ini nggak ada lagi garis kondensasi. Yang ada hanya titik belok. Nah, jadi titik belok ini apa yang kita sebut? Hah? Apa Friani? Ini saya bukan bukan mau meledek-ledek kalian ya, bukan. Karena seringkali pemahaman kurva ini keluar di UTS. Nah, jadi kalian harus paham untuk kalian supaya kalian bisa ngerjakan ya. Oh. Buat apa saya bikin-bikin malu kalian? Maksudnya saya harus yakinkan walaupun kita remote learning, kalian dengarkan apa yang saya bilang gitu. Bukan kalian matikan, kalian nyalakan terus kalian tidur gitu. Saya nggak mau kayak gitu ya. Oke? Nah, jadi apa ini Afriani? Titik apa ini namanya? Nggak tahu. Inilah namanya suhu kritis. Ya, ini kan garis kondensasi. Nah, garis kondensasinya makin mengecil pada suhu yang makin besar. Nah, ketika tidak ada lagi garis kondensasi, tapi yang ada titik belok seperti ini, titik inilah yang kita sebut sebagai suhu kritis. Oke. Nah, di atas suhu kritis, apa yang terjadi? Leni Agustina. Coba, apa jawabannya? Jadi apa yang terjadi di atas suhu kritis ini? Hah? Apa yang terjadi di atas suhu kritis, Leni? Leni. Iya, Bu. Nah, apa yang terjadi di atas suhu kritis ini? Hah? Apa yang terjadi? Oh, ini mau jawab ya, Asvio. Asvio mau jawab. Nah, apa Iya, jawabannya Ibu. Asvio? Hah? Pada itu yang di atas itu dia akan apa, Bu? Menjadi fenomena gas ideal. Nah, jadi di atas suhu kritis, kalau kalian lihat kurvanya ini berubah menjadi kurva gas ideal. Nah, di atas suhu kritis masih ada nggak zat cair?
Masih ada nggak zat cair di atas suhu kritis? Tidak ada lagi ya. Tidak. Nah, tidak ada lagi gas cair. Nggak ada lagi zat cair di atas suhu kritis. Oke. Sudah ngerti kurva isotem gas nyata kalau misalnya keluar soal seperti ini penjelasan? Udah ngerti belum? Sudah, Bu. Udah ya? Oke. Nah, jadi nanti kalau ibu ini bikin-bikin malu aja pun nanya-nanya gitu ya, kalian bilang gitu. Padahal saya nggak ada niat seperti itu. Saya mau kalian ngerti gitu ya. Saya mau kalian mengerti bagaimana menjelaskan ini. Kalau keluar, kita nggak tahu. Hampir selalu keluar gitu ya. Nggak tahu tahun ini. Tapi kalau keluar, kalian kan paling tidak kalian mengerti cara menjelaskannya. Kalian mengerti apa maksud dari si kurva isotem gas nyata ini. Nah, ini saya udah jelaskan dari yang tadi, ya kan? Oke. Nah, ini kita lihat lagi nih contohnya. Ini contoh. Tadi kan yang ini yang saya tunjukkan ini kan seperti kayak general. Secara general seperti inilah kurva isotem dari gas nyata. Nah, tapi ini yang saya perlihatkan contohnya ini adalah isotem dari gas CO2 pada suhu yang berbeda. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya kan? Ini makanya tadi saya sebutkan ini sebagai garis kondensasi. Makanya ini kan yang hijau kita lihat ini adalah daerah kondensasi, condensation region ya. Nah, ini dia khusus untuk CO2. Jadi pada jenis gas yang lain dia tidak akan sama ya. Ini khusus untuk CO2. Kalau kalian lihat dari sini yang biasa ini dia 13 derajat Celcius yang di bawah. Nah, 13 derajat Celcius baru 21, 31, 35 dan terakhir 48. Jadi pada suhu rendah pun si CO2 itu sudah berubah menjadi gas gitu ya pada suhu rendah ya. Nah, di sini kalau kita lihat P ini merupakan critical point. Nah, jadi berarti suhu kritisnya adalah 31 derajat Celcius. Nah, dari sini kan kita amati P ini kan critical point-nya. Berarti di sini pada suhu 31 derajat Celcius tidak ada lagi garis kondensasi ya. Pada 13 derajat Celcius dia garis kondensasinya masih panjang. Kita naikkan ke 21 derajat Celcius, si kondensasinya makin mengecil, garis kondensasinya, sampai akhirnya pada 31 derajat Celcius, dia tidak ada lagi garis kondensasi, yang ada hanya si titik belok. Nah, berarti pada 31 derajat Celcius ini adalah titik kritisnya, suhu kritisnya. Nah, kalian lihat di atas dari suhu kritisnya ini, dia modelannya berarti pada 35,5, pada 48 derajat Celcius, dia sudah modelnya adalah gas ideal. Nah, dia tidak ada lagi rata, tidak ada lagi titik belok gitu ya. Jadi dia hanya biasa aja, kurva biasa. Oke. Nah, inilah contoh dari isotem gas CO2. Oke. Sudah kalian iniin? Udah di screenshot? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah, Bu. Ada pertanyaan? Izin mau nanya, Bu. Mau nanya apa, Di Asvio? Itu di gambarnya kan Bu ada nomor 1 dan 2. Itu kan garis kondensasi itu hanya apa ya Bu? Menandai bahwasanya 1 dan 2 itu garis Iya, kondensasi atau ada yang lain Bu? enggak. 1 dan 2 ini merupakan garis kondensasi. 3 ini ya dia hanya menyatakan dia sudah masuk ke titik kritis. 4 ini dia menyatakan bahwa dia sudah menjadi gas ideal. Nah, ya.
Nah, jadi di atas titik kritis dia sudah menjadi gas ideal. Jadi hanya seperti itu. Nah, ini sebenarnya bisa dijadikan soal kan. Jadi kalau misalnya saya tanyakan apa itu 1 dan 2, kalian bisa jawab kan, dia adalah garis kondensasi. Apa itu P? Kalian bisa jawab bahwa itu adalah titik kritis ya. Lalu apa bagian 4? 4 itu berarti dia sudah berubah menjadi gas ideal. Oke. Udah jelas semua? Jelas, Oke. Bu. Nah, Jelas, Bu. sekarang kalau kalian lihat di sini, ya kan? Tadi saya sudah jelaskan juga bahwa makin tinggi garis kesetimbangannya itu semakin pendek. Tekanan kesetimbangan makin tinggi temperaturnya, ya kan? Ini garis kondensasi itu kita sebut juga garis kesetimbangan. Dia semakin pendek. Nah, tapi pada 31 pada 13 ini dia paling panjang garis kesetimbangannya ya. Cukup panjang. Oke. Nah, ini pada 31 garis kesetimbangan hilang ya kan. Nah, berarti disitulah dia isotem kritis dari si gas CO2. Nah, di atas ini dia sudah mirip dengan gas ideal. Nah, tadi saya sudah jelaskan ini cukup hanya sekedar mengulang. Nah, berarti di sini kesimpulannya apa? Kesimpulannya gas itu hanya bisa berubah menjadi cairan atau si gas itu hanya bisa mengalami proses kondensasi di bawah temperatur kritisnya. Nah, jadi ketika di atas suhu kritisnya, si gasnya tidak mungkin lagi dicairkan. Nah, tidak ada lagi proses pencairan. Makanya tidak ada garis kondensasi, ya kan? Dan di atas suhu kritis tadi dia bersifat gas ideal. Oke. Nah, sekarang kita masuk keadaan kritis gas van der Waals, ya. Nah, jadi kalau keadaan van der Waals itu si persamaan van der Waals yang minggu lalu itu bisa kita tulis seperti ini juga. P tambah A per V pangkat 2. V-nya ini volume molar, ya, volume molar dikali volume molar dikurang B sama dengan RT. Nah, A dan B, ingat kalian minggu lalu kan, dia merupakan konstanta yang bergantung pada jenis gas, ya kan? Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ini kita kalikan V kuadrat dibagi P? Nah, jadi kalau kita kalikan V kuadrat dibagi P, kalian perhatikan dulu yang ini, ya kan? Rumusnya P tambah A dibagi V kuadrat, nah dikali V dikurang B sama dengan RT. Nah, kalau kita kalikan, ya kan, ini bisa kita lakukan hukum distribusi matematika, ya kan, kita kalikan. Nah, hasil perkaliannya itu kita kalikan lagi dengan V kuadrat per P, ya kan? Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah persamaan yang baru, persamaan 3. Nah, jadi V pangkat 3 dikurang B ditambah RT, V pangkat 2, nah, ditambah A per P, V dikurang AB per P. Nah, jadi berarti kita lihat nih, berarti dia persamaan pangkat 3. Jadi kalau kita ubah si V ini jadi X, kan jadi X pangkat 3 dikurang B tambah RT X pangkat 2 ditambah A per PX dikurang AB per P. Nah, jadi berarti di sini ada 3 terminologi ya. Ada V pangkat 3, ada V pangkat 2, ada V. Nah, sementara B, R, T, ya, A, ini semua AB ini, AB dan R ini merupakan konstanta. Ya, T adalah suhu. Oke.
Selesai nih? Sudah? Sudah, Bu. Udah ya? Udah, Bu. Nah, sekarang ini ada kesetimbangan antara fase cair dan fase uap ya. Nah, jadi daerah keseimbangan fasa itu makin menyempit, yang maksud saya garis kondensasi makin menyempit, sampai akhirnya dia ada titik belok. Nah, kenapa saya masukkan ini lagi? Nah, ini dia kurva untuk gas van der Waals ya, gas van der Waals. Dia lebih rumit lagi nih kalau kalian lihat gini, ya kan? Nah, dia fungsi, makanya dia ini kan kalau kalian lihat dia pangkat 3 kan. Nah, kalau pangkat 3 ini kita gambarkan dia jadi seperti ini. Nih, nah. Kalau pangkat 2 dia bagaimana? Pangkat 2 itu kan biasa kayak parabola, ya kan? Ingat nggak matematika kalian? Nah, bisa dia maksimum ke atas, nah, bisa dia maksimum ke bawah. Nah, tapi kalau pangkat 3 dia seperti ini. Nah, jadi makanya persamaan gas van der Waals itu isotom gas nyatanya itu seperti ini. Jadi kita bisa lihat ini dia yang pertama. Nah, berarti inilah dia garis kondensasinya. Nah, berarti di sini kita lihat ini dia yang tidak ada lagi garis kondensasi ya. Nah, berarti dia di sinilah titik kritisnya di E. Nah, di E lah titik kritis dari si persamaan gas van der Waals. Nah, berarti kayak yang ini dia tentu T3 itu di situ dia sudah menjadi gas ideal. Nah, jadi kalau kita cairkan proses pencairannya itu hanya bisa di bawah titik kritis ini. Nah, di atas titik kritis tidak akan ada lagi proses kondensasi. Nah, ya, jadi ini hanya ini dia coba kalian screenshot lalu kalian buat di catatan kalian bahwa ini adalah contoh isoterm gas nyata untuk persamaan gas van der Waals. Nah, persamaan gas van der Waals itu dia adalah persamaan garis pangkat 3. Nah, persamaan pangkat 3 dia. Jadi dia bukan parabola, tapi dia lebih ke ya ini pangkat 3 dia di kurva gini, ya. Oke. Nah, jadi saya rasa kalau nggak latihan kita, nggak 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 apa ya, kalau nggak ada ngerjain soal, nggak ini ya, nggak menarik kuliah ya, kalau nggak latihan soal, bener nggak? Kita coba latihan soal dulu. Nah, tapi kalian sabar ya, sebentar dulu.
Kita coba latihan dulu, ya kan? Coba kalian kerjakan ini dulu. Saya kasih waktu 10 menit cukup ya. Nah, jadi ini ada tabel 1C3. Kelihatan nggak tabelnya? Kelihatan, Bu. Nah, Kelihatan, Bu. di tabel ini dia memberikan nilai A, B, ya kan, untuk berbagai macam gas. Nah, tapi untuk soal ini kita fokus ke H2S. Nah, berarti yang ini nilainya ya, H2S. Perhatikan, berarti berapa nilainya? Untuk A dia 4,484, ya kan? Nah, untuk B dia 4,34. Oke. Nah, jadi ini ada 1 mol gas H2S. Nah, dia berperilaku seperti gas van der Waals, ya kan? Nah, berperilaku seperti gas van der Waals. Nah, berarti kita hitung tekanannya, ya kan? Jika ada 2 soal ini pada suhu 273,15 Kelvin, dia volumenya adalah 22,414 desimeter pangkat 3. Nah, sementara pada bagian kedua, dia pada suhu 500 Kelvin, volumenya adalah 150 cm pangkat 3. Jadi dua-dua ini kalian tentukan bagaimana P-nya, tekanannya. Oke, saya kasih waktu berapa? 10 menit cukup ya? Atau 15? 15 menit ya, saya kasih waktu ya. Iya, Coba Bu. kalian kerjakan, karena kalau kalau misalnya kita nggak mengerjakan soal, sama sama aja bohong kita belajar kimia fisika ini ya. Jadi memang kita harus mengerjakan soal. Oke. Nah, coba kalian kerjakan. Masih ingat kan persamaan gas van der Waals yang minggu lalu? Masih ingat nggak? Saya harap masih ingat lah ya.
Sudah? Gimana? Bisa nggak? Ada nggak yang bisa eh, share jawabannya ke saya? Gimana cara share-nya kita ya? Ada nggak yang bisa share? Hah? Ada yang bisa? Siapa yang bisa ini? Biasanya yang bisa jawab itu siapa ya? Eh, siapa kira-kira yang bisa jawab? Beres? Beres bisa jawab? Belum, Beres? Bu. Belum? Ada yang bisa? Jangan langsung mampus kayak sabar ya, gua. Kenapa beres? Bu. Siapa yang bisa? Pika? Pika bisa? Belum dapat, Bu. Belum dapat. Oke. Nyerah? Nyerah? Ya, Bu. Nyerah, Bu. Nyerah. Oke. Rabu. Bu. Erni? Erni bisa? Nggak, Bu. Nyerah, Bu. Enggak? Oke. Oke, masih nih kita jawabannya ini seperti ini ya. Jadi pada suhu 273,15 Kelvin, volume 22,414 desimeter pangkat 3, jumlah molnya 1 mol, ya kan? Kita gunakan persamaan gas van der Waals ya, P sama dengan nRT dibagi V besar dikurang NB dikurang AN pangkat 2 per V pangkat 2. Oke. Nah, tadi A-nya nih berapa? A-nya adalah 4,48. Satuannya ATM, desimeter pangkat 6, mol pangkat negatif 2. Nah, sementara B-nya adalah 4,34. Nah, jadi kita masukkan ini kan nRT, N-nya 1, R-nya masukkan persamaan gas ideal, ya kan, konstanta gas ideal. Nah, lalu masukkan T-nya, suhunya 273,15. Nah, lalu kita bagi, nah ini adalah volumenya 22,414 desimeter pangkat 2, ya kan, dikurang N. N itu adalah jumlah mol, lalu dikalikan B. B-nya itu tadi yang dari sini. Dari sini kan, B-nya 4,484. Nah, jadi 4,484. Nah, ya kan? Nah, lalu dikurang AN pangkat 2, A-nya tadi, A-nya, oh sorry, 4,484 adalah A ya, 4,84 adalah A. Nah, jadi sementara B-nya adalah 4,34. Nah, jadi makanya di sini dikali B, ini B-nya. Nah, lalu dikurang A, 4,484 dikali mol, dibagi 22,414 desimeter pangkat 3 sama dengan 0,99 ATM. Nah, sekarang coba kerjakan I2 dengan cara yang sama. Sama nggak caranya? Sama kan? Karena kita ketahui suhu, kita ketahui volume. Cuma di sini trikinya volumenya ini harus kalian ubah ke apa? Kesatuan apa? Meter, Bu. Desimeter pangkat 3 ya. Karena di sini dia dalam sentimeter pangkat 3 sementara satuannya itu kan dalam desimeter. Jadi kalian harus ubah ke desimeter. Nah, coba kalian kerjakan I2. Kan udah tahu kan caranya ini kan? Mirip kan perhitungannya? Nah, coba kerjakan dulu. Harus kalian kalau saya kasih tahu terus gitu, nanti kalian nggak itu gitu. Nggak akan bisa jadinya ya.
Izin Bu, apa boleh lihat soal yang I2? Oh, mau lihat soalnya lagi? Oke, silakan. Nah, sekarang coba benar-benar mana tahu yang seperti ini keluar ujian, ya kan? Nggak terasa loh ini. Kita udah pertemuan keberapa ini? Pertemuan kelima, ya kan? Oh, minggu depan ke-6, minggu depan lagi 7. Berarti kita hanya bertemu 2 kali lagi setelah minggu ini. Nah, lalu kita langsung ujian UTS, ya. Ini 3 SKS loh. Jadi jangan usahakan jangan C ya. Nah, bukan di saya letaknya ya. Kalian dapat A, B, C di kalian. Oke. Coba kalian coba. Baru nanti kita lihat. Kalau bisa ada 1 orang lah ya. Tadi kan kalian menyerah duluan. Nah, nanti coba yang I2 ini kan sudah ada contohnya dari I1 saya tunjukkan tadi kan. Nah, coba sekarang kalian kerjakan. Ada yang bisa? Bisa?
Nyerah lagi? Hah? Bentar, Nih, Bu. ntar dulu. Oke, oke. Nah, gini caranya nanti ya. Coba, coba dihitung ya. Ikutin aja cara ini ya. Karena kan hanya bedanya di yang I2 itu volumenya dalam sentimeter pangkat 3. Nah, kita ubahlah ke desimeter pangkat 3. Ya kan? Nah, lalu masukkan semua. Hanya itu yang berbeda. Jadi semuanya hampir sama dengan yang I, kecuali apa? Kecuali volumenya ya. Nah, tapi yang lainnya sama semua gitu. Jadi kalian hanya mengganti volumenya. Nah, kira-kira dapat berapa kalian ATM-nya, tekanannya? Satu koma enam ya, Bu. 1,6. Enggak, bukan 1,6. Ada yang lain jawabannya? Ini berapa? Kan kita berapa volumenya tadi? Volumenya adalah 150 cm pangkat 3. Nah, berapa ini dalam desimeter pangkat 3? Dibagi 1000, Bu. 0,15. Dibagi 1000 berarti 0,15. jadinya 0,150 ya kan?
Nah, Ya, Bu. 0,150. Nah, jadi berapa? Kalau kita ubah, berarti kan yang kita ubah kan hanya ini, benar nggak? Volumenya. Nah, jadi kita ganti aja ini jadi 0,150. Nah, jadi berapa kira-kira? Yang berarti yang kita ubah kan yang ini dengan yang ini. Berarti ini 0,150, yang ini 0,150 pangkat 2. Nah, jadi berapa hasilnya? Coba pelan-pelan dihitung. Nah, kalau saya biasanya hitung ini dulu. Nah, lalu hitung ini. Nah, baru kalian kurangkan. Nah, berapa hasilnya? Ya. Pelan-pelan aja ngitungnya, karena kalau ujian juga kan kalian harus belajar menghitung secara sistematis gitu ya. Jadi pelan-pelan gitu. Kalian kalikan dulu ini, ya kan? Nah, atau kalian kalikan ini. Nah, lalu kalian bagi ini, baru kalian hitung ini. Pelan-pelan satu-satu kalian kerjakan. Jadi kalaupun panjang jawabannya nggak apa-apa, asalkan kalian menghitungnya dengan teliti gitu. Izin, Bu. Ya, berapa? Kalau hasilnya 58,14 ATM, benarkah Ya, Bu atau salah? salah. Oke, saya tunjukkan aja ya. Kalau Berapa? Kamu berapa? saya dapatnya 949,307 ATM, Bu. Enggak. Jawabannya itu adalah 1,9 kali 10 pangkat 2 ATM. Ada yang dapat segini? Nggak ada. 1,779, Bu. 1,779 kali 10 pangkat 2. Ya. Nah, berarti 1,8 kali 10 pangkat 2. Nah, itu mendekati. Tapi kalau kalian bilang 4, kan jauh itu kan. Apalagi nggak ada kali 10 pangkat 2-nya gitu ya. Nah, jauh kali. Jadi coba kalian hati-hati. Kalau kalian perhatikan kan cuma ini yang berubah. Benar nggak? Cuma 0,5150 dengan 0,150. Nah, jadi coba kalian ini kan. Coba kalian eh, screenshot ya. Sebentar ya, saya harus jawab telepon dulu. Halo. Itu ini udah benar, salahnya dikali-kalikannya aja. Mana? Nah, di mana kira-kira kalian salahnya? Di mana kalian kira-kira salahnya? Di Hah? perhitungannya. Perhitungannya, Bu. Perhitungannya kenapa? Kenapa bisa salah? Maksudnya kalian salah menginput gitu, Kurang teliti, Ya, Bu. Bu. kurang teliti kan? Nah, jadi maksud saya makanya harus harus lebih teliti ya. Sebenarnya kan sama sekali caranya saya udah tunjukkan yang ini kan, benar nggak? Sama dengan yang ini, cuma bedanya kita hanya ubah aja volumenya, ya. Udah kalian screenshot ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ya. Oke. Bu. Kalau sudah, kita akhiri dulu perkuliahan kita. Hari ini cukup hektik ya kita ya. Cukup banyak yang kita pelajari menurut saya sih. Cukup banyak. Jadi saya berharap kalian semua mengerti. Coba saya ambil dulu foto kalian ya. Foto kita.
Saya ambil yang halaman pertama. Oke. Halaman kedua. Oke. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak? Izin Bu. Kenapa Pika? Tadi kan Bu, sebelumnya ada dia jelaskan Ibu kalau di di atas suhu kritis itu Bu tidak bisa melakukan proses kondensasi. Nah, pertanyaan itu Bu, misalnya Bu ada di bawah suhu kritis ini Bu, udah pasti bisa dilakukan proses kondensasi itu Bu? Iya, karena pada suhu kritis masih ada dia dalam bentuk zat cair. Nah, tapi kalau di atas suhu kritis tidak ada lagi dalam zat cair kan? Nah, dia semua sudah berubah jadi gas. Karena apa definisi kondensasi? Kondensasi itu kan definisinya gas berubah jadi cair. Nah, ya kan? Nah, jadi di atas suhu kritis itu ya karena tidak bisa ada lagi zat cair terbentuk, ya otomatis tidak akan ada lagi proses kondensasi. Ya, Pika? Iya, Bu. Sudah Oke. paham. Oke, sudah jelas kan? Sudah, Bu. Oke. Ada pertanyaan lain lagi? Izin Bu, Ah, tadi di awal absen view masih ada kendala di Zoom Bu, jadi ketinggalan absen Bu. siapa aja nih yang ketinggalan? Ini udah ada nggak? Mahira? Ada? Hadir, Bu. Tadi kan awalnya nggak ada ya. Mahira. Nah, lalu Grace? Grace? Anggita? Hadir, Anggita Bu. hadir. Nah, lalu Risya? Risya Amanda? Hadir, Bu. Hadir. Sefira Aulia? Sefira Aulia? Rian? Rian Alfarizi? Asfio? Hadir ya, Asfio. Hadir Bu. Bu Beres. izin, Sefira Aulia hadir. Siapa? Sefira Aulia? Sefira Aulia Bu. Oke. Rian? Rian Alfarizi? Nggak tahu ya. Beres? Beres Izin tadi Bu, ada kan? Siapa? Izin, Rian dia berbicara di kolom chat, Bu. Apa katanya? Karena mikrofon bisa. Oh, oke. Rian berarti udah hadir ya? Hadir ya? Oke, bentar. Oke. Sudah semua ini? Siapa lagi yang belum? Ini Anggita, berarti absen ya? Sudah, Bu. Anggita hadir? Oh, hadir Hadir, ya? Bu. Anggita Anggreni, Sembiring. Nasution, oh, bukan ya? Nasution. Grace Bu. Oh, itu Grace ya. Oke, ya hadir ya. Oke, good. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita balik lagi offline ya seperti biasa. Saya minta maaf karena hari ini ada hal yang harus saya kerjakan. Jadi saya tidak bisa ke kampus. Oke? Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye. Silakan Terima lift kasih, Bu. ya. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Baik, baik. Silakan lift.